Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, di sini Bu Sena akan menyampaikan materi, akan berbagi kepada kalian tentang apa? Yaitu tentang pembagian pecahan. Nah, di sini. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang perkalian pecahan, ya enggak? Kalau perkalian pecahan mudah, jadi kalian cukup mengalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tapi kalau pembagian gimana ya? Coba kita belajar bareng-bareng di sini. Tetap semangat ya. Jangan bosan meskipun banyak latihannya nanti. Jadi diharapkan Bu Sena memberikan latihan banyak itu bukan bermaksud bikin kalian merasa terbebani, itu enggak. Jadi Bu Sena di sini memberikan kalian latihan yang banyak supaya kalian itu lebih paham lagi. Kalian sudah paham nih satu soal. Coba Bu Sena tanya lagi di latihan berikutnya. Kalian sudah paham belum? Nanti kalau sudah paham berarti kalian sudah hebat. Oh, berarti Bu Sena bisa nilai kalau kalian di pembelajaran perkalian atau pembagian nanti kalian berarti sudah paham. Oke, tetap semangat ya. Untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke pembagian pecahan. Kita lihat di sini. Di kotakan ini ada tulisan, pembagian adalah kebalikan operasi hitung perkalian. Ingat-ingat, pembagian itu adalah kebalikan dari operasi perkalian. Jadi nanti nilai pecahannya itu dibalik, tetapi notasinya berubah, bukan dibagi tetapi dikali. Paham? Oke, coba kita hitung bareng-bareng di sini. Sebelumnya kita baca dulu. Pembagian sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kamu perhatikan kembali pada saat Siti membantu ibu membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan tepung 0,2 kilogram atau 1/5 kilogram. Persediaan tepung di rumah Siti 4/5 kilogram. Jadi berapa adonan yang dapat dibuat oleh Siti ketika membantu ibunya? Berarti kan di sini setiap adonan itu membutuhkan 1/5. Sedangkan persediaan tepung di rumah Siti itu hanya ada 4/5. Di sini pertanyaannya, berapa adonan yang dapat dibuat? Jadi berapa kali adonan yang dapat dibuat? Coba kita hitung bareng-bareng. Dengan cara apa menghitungnya? Tentunya dibagi. Jadi persediaan tepungnya nanti berapa dibagi dengan setiap adonannya itu membutuhkan tepung berapa. Kalau di sini Bu Sena tulis 4/5 dibagi 1/5. Oke, paham ya di sini? Sama dengan kita lihat dulu, sudah menjadi pecahan biasa semua atau belum? Jika belum, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Di sini kita lihat, oh ternyata di sini ada soalnya termasuk ke dalam pecahan campuran. Berarti kita harus mengubah dulu nih. 4/5 menjadi pecahan biasa. Berapa ya? Cara menghitungnya masih ingat? Berarti 5 dikali 2, 10 ditambah 4. Hasilnya 14. 14/5. Oke. Di sini kok kenapa jadi kali? Iya, jadi kalau pembagian itu berlaku menghitungnya itu dengan perkalian, tetapi nanti untuk bilangan selanjutnya itu harus dibalik, atau pecahannya itu harus dibalik. Berarti 1/5 kebalikannya itu berapa? Kita balik tuh, yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadinya 5/1. Paham ya? Jadi kita harus dibalik setelah kita menggunakan notasi perkalian. Yuk kita hitung bareng-bareng selanjutnya. Pasti kalian sudah bisa. Jadi kita tetap masuk ke dalam materi perkalian pecahan. Coba kita hitung bareng-bareng. 14 dikali 5 hasilnya berapa? Berapa coba? Hasilnya 70. 70, 5 dikali 1 hasilnya berapa?
hasilnya 5. Setelah itu kalau bisa disederhanakan atau bisa dibagi, kita bagi langsung. 70 dibagi dengan 5. Coba 70 dibagi 5 itu berapa? Setelah Bu Sena hitung, ternyata 70 dibagi 5 itu hasilnya 14. Jadi kita bisa menentukan nih berapa adonan yang dapat dibuat. Jadi adonan yang dapat dibuat adalah berapa kali? 14 kali. Oke, paham sampai di sini? Intinya apa? Kalau pembagian itu bisa dihitung dengan menggunakan perkalian, tetapi dengan pecahan selanjutnya itu dibalik. Atau yang tadinya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Paham ya untuk awalan dari pembagian pecahan? Oke. Insya Allah mudah, karena ini sebetulnya hanya membalik aja, membalik pecahan selanjutnya. Nanti menghitungnya pun masih tetap menggunakan perkalian seperti materi sebelumnya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu coba yuk kita belajar dulu kebalikan suatu bilangan pecahan. Di sini bentuk pecahan bilangan, bentuk pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan seperti yang tadi Bu Sena jelaskan. Jadi di sini ada bilangan nih 2/5 dan 5/2. Pecahan 2/5 dan 5/2 apabila dikalikan sama dengan 1, yaitu 2/5 dikali 5/2 sama dengan 1. Iya enggak 1? Iya dong, karena apa? 2 kali 5 berapa? 10. 10 per 5 kali 2 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Jadi kebalikan suatu pecahan apabila dikalikan sama dengan 1. Kebalikan pecahan 2/5 adalah 5/2. Jadi kalian cuma tinggal balik aja nih nilainya. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Tapi ingat, ini hanya berlaku di pembagian saja. Dan kebalikan pecahan 5/2 adalah 2/5. Oke? Paham? Jadi ini masih mudah. Jadi kalian cuma hanya menentukan kebalikannya aja. Nanti coba di kotak berwarna oranye ini kalian coba kerjakan. Oke? Yang selanjutnya, kebalikan bilangan asli. Nah, kebalikan bilangan asli nih, kemarin kalian udah belajar. 6 itu sama saja dengan berapa? 6/1. Berarti kita lihat dulu, kita belajar lagi nih. Anggota bilangan asli itu ada berapa aja? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan bentuk yang paling sederhana, pembilang bilangan itu sendiri dengan penyebut 1. Jadi angka 2 di sini, bilangan 2, itu bentuk pecahan biasanya itu 2/1. Jadi kalian gak usah bingung. 2 itu kalau diubah menjadi pecahan biasa itu 2/1, karena 2 dibagi 1 hasilnya 2 tetap. Jadi kebalikan dari 2 atau 2/1 adalah 1/2. Paham? Kalau di sini Bu Sena contohkan 6. 6 itu nilainya sama saja dengan berapa? Berarti 6/1. Ya enggak? Kebalikannya jadinya berapa? Kita balik nih. Yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti 1/6. Oke? Paham sampai di sini? Nanti yang selanjutnya coba kalian hitung ya. Oke, setelah kalian sudah paham, tentunya Bu Sena yakin kalian pasti paham karena ini masih mudah. Yang selanjutnya yaitu kebalikan dari pecahan campuran. Nah, di sini ada pecahan campuran. Ingat-ingat, kalau ada pecahan campuran berarti kalian harus mengubah dulu menjadi pecahan biasa. Harus mengubah dulu menjadi pecahan biasa, baru nanti kita balik nilainya. Oke, kalau di sini 31/2, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, menjadi 2 kali 3 hasilnya berapa? 6 ditambah 1, 7/2. Jadi dari sini kita bisa menentukan kebalikan dari 31/2. Berarti berapa kita balik hasilnya ini? Berarti 2/7.
Oke, paham ya? Jadi kita balik 2 per 7. Di sini Bu Sana contohkan satu dulu nih, nanti kalian bisa mengerjakan 2 latihan di bawahnya. Di sini ada soal 1 per 6. Perintahnya disuruh carilah kebalikan dari pecahan-pecahan berikut ini. Berarti kalian langkah pertama jika ada pecahan campuran yaitu mengubah dulu ke pecahan biasa. Ingat kan caranya? 6 dikali 1 hasilnya berapa? 6 ditambah 1 hasilnya tuh 7. 7 per 6. 7 per 6 berarti kita setelah itu bisa nih menentukan kebalikannya dari nilai 1 per 6. Berapa kebalikannya? Kita ubah yang di sini. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, yaitu 6 per 7. Paham? Oke, jika kalian sudah paham, silakan kerjakan latihan-latihan di bawahnya. Jadi kalau misalkan belum paham nih, belum paham di materi ini, kalian bisa tanyakan dulu ke ibu untuk dijelaskan kembali, atau kalian bisa memutar videonya kembali jika ada yang belum paham. Oke, yang selanjutnya kita sudah belajar bagaimana caranya membalik atau mencari kebalikan dari sebuah pecahan, entah itu pecahan campuran ataupun pecahan biasa. Sekarang kita masuk ke dalam pembagian pecahannya. Jadi sebelum kita menghitung pembagiannya, jadi kalian diharapkan tuh bisa tahu dulu bagaimana cara membalik sebuah bilangan pecahan, entah itu nantinya ada pecahan campuran ataupun pecahan biasa. Nah, di sini ada contoh soal seperti ini. 6 dibagi 1 per 4. Jadi 6 itu ingat-ingat, 6 itu berapa ya nilainya? 6 per 1 ya, 6 per 1 nanti bisa dikalikan 4 per 1 sama dengan 24. Untuk lebih jelasnya di sini Bu Sana contohkan terlebih dahulu. Kita lihat. 8 itu kalau diubah menjadi pecahan biasa jadinya berapa? 8 per 1. Dibagi, kita tetap dulu dibagi dulu. 1 per 4, tulis 1 per 4 sama dengan kita langsung bisa mengalikannya, tetapi dengan syarat 1 per 4 nya itu harus dibalik terlebih dahulu. Yang 8 per 1 tetap 8 per 1 dikali berapa? Dibalik 1 per 4 jadinya berapa? 4 per 1. Hasilnya berapa ya? 8 dikali 4 hasilnya berapa coba? Berapa? 8 dikali 4, sini Bu Sana contohkan di sini. 8 dikali 4. Di sini Bu Sana hapus dulu. 8 dikali 4, coba dihitung 8 kali 4 itu hasilnya 32. 32 per 1. Kalian tahu 32 dibagi 1 itu berapa hasilnya? Tetap, yaitu 32. Oke, paham sampai di sini? Tentunya insya Allah bisa dipahami ya untuk materi pembagian pecahan. Jadi tetap menggunakan perkalian, tetapi hanya harus dibalik bilangan selanjutnya atau pecahan selanjutnya. Untuk yang selanjutnya coba biar lebih paham lagi, kalian kerjakan 2 soal di bawah yang sudah Bu Sena contohkan ini. Oke, setelah itu yaitu pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Jadi tadi itu kita pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa, kita balik di sini. Pecahan biasa dengan bilangan asli. Caranya sama aja, kita langsung ke sini aja ya, yang di kotak hijau. 5 per 6 dibagi 2. Berarti kalau ada pecahan biasa kita langsung tulis aja 5 per 6. Masih tetap dibagi ya. 2 itu nilainya sama saja berapa? 2 per 1. Ya enggak? Ya.
sekarang kita hitung kembali dengan menggunakan perkalian, tetapi dengan syarat pecahan yang selanjutnya itu harus dibalik. Kita tulis 5/6 dikali, kita balik nih, 2/1 dibalik jadi berapa ya? 1/2. Paham sampai di sini? Paham. Setelah itu kita bisa hitung. Tentunya mudah untuk kalian. Bu Sana hapus dulu. 5 dikali 1 hasilnya berapa ya? 5. 6 dikali 2 hasilnya berapa? 6 dikali 2 itu hasilnya 12. Jadi hasilnya itu 5/12. Oke, tentunya mudah. Bu Sana harap kalian bisa paham, jauh lebih paham ketika belajar perkalian sebelumnya. Jadi ini sebetulnya hanya mengulas, tetapi kita harus teliti bahwa soal ini perkalian. Jadi kalau perkalian itu harus dibalik. Kalau ada soal pembagian itu harus dibalik. Oke, paham ya? Sudah bisa dipahami? Setelah kita belajar sebelumnya itu di pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli, yang selanjutnya yaitu pembagian bilangan asli dengan bilangan campuran. Jadi nanti ada bilangan campuran. Ingat-ingat, kalau bilangan campuran atau pecahan campuran berarti kita harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya. Di sini 4. Kita langsung masuk ke kotak yang berwarna hijau. 4 itu nilainya sama saja berapa kalau pecahan biasa? 4/1 dibagi dengan, kita ubah nih, ada pecahan campuran, berarti kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Dengan cara bagaimana? 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. 3/2. Jadi nilai penyebutnya sama ya. Setelah itu kita tulis lagi. Kalau yang depan itu masih tetap nilainya 4/1 dikali, tetapi notasinya kita berubah jadi dikali. Ingat, jika sudah menggunakan notasi perkalian, kita harus mengubah nilainya. Ingat cara mengubahnya yaitu dengan 2/3. Jadi cuma membalik aja nilainya. Setelah itu kita hitung bareng-bareng untuk perkaliannya. Sini Bu Sana hapus dulu. Oke, 4 dikali 2 hasilnya berapa ya anak-anak? 4 dikali 2 itu hasilnya 8. 1 dikali 3, 3. Oke, paham? Oke, silakan dikerjakan untuk latihan-latihannya. Di sini ada 2 latihan. Kalau ada yang belum paham boleh memutar lagi video sebelumnya sesuai dengan materi yang kalian belum paham. Oke. Oke, setelah kita sudah belajar pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran, sekarang kita belajar kebalikannya nih. Jadi ada pecahan campuran yang dibagi dengan bilangan asli. Bagaimana caranya? Sama saja, kalian tidak usah bingung. Jadi jika ada pecahan campuran, kita harus mengubah dulu ke pecahan biasa. Kita ubah dulu nih ke pecahan biasa. 6 dikali 1 berapa hasilnya? 6. Ditambah 5 hasilnya berapa? 11. 11/6. Yang 2, untuk yang 2 kita ubah aja. 2 itu sama nilainya ke pecahan biasa itu berapa? 2/1. Setelah itu kita bisa nih, kalau sudah ada pecahan biasa semua, kita bisa menghitungnya dengan perkalian. Tapi ingat, bilangan pecahan yang selanjutnya yang akan dibagikan itu harus dibalik terlebih dahulu. Kita tulis 11/6 dikali dengan 1/2. Jadi nilainya dibalik nih. Yang tadinya 2/1, notasinya berbeda jadi perkalian, kita balik 1/2. Paham sampai di sini? Hasilnya berapa ya? Coba kita hitung bareng-bareng lagi. 11 dikali 1 hasilnya 11. 6 dikali 2 hasilnya 12. Oke, paham sampai di sini?
Oke, silahkan kerjakan latihan di bawahnya. Ada 2 latihan ya. Setelah kalian belajar pecahan campuran dengan bilangan asli, sekarang pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Caranya gimana sih? Sama aja. Sama aja, jadi kita nggak usah bingung. Jika ada pecahan campuran, kita selalu ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Yuk kita ubah bareng-bareng ya. 5 dikali 2 hasilnya berapa? 10 ditambah 1 11. 11 per 5 dibagi dengan, oh ternyata pembagiannya sudah dalam bentuk pecahan biasa, berarti kita langsung tulis aja nih 1 per 6. Setelah itu kita bisa menghitungnya dengan menggunakan perkalian, tetapi dengan pecahan yang akan dibagi itu dibalik dulu. 11 per 5 dikali dengan 6 per 1. Ingat ya, dibalik. 1 per 6 menjadi 6 per 1 setelah kita menggunakan notasi perkalian. Paham sampai di sini? Oke. Bisa hapus dulu. Kita hitung bareng-bareng. 11 dikali 6. 11 dikali 6 berapa ya? Yes, betul, 66. 66 dibagi dengan per 5 dikali 1 hasilnya 5. Paham sampai di sini? Oke, paham ya? Untuk yang selanjutnya coba kalian kerjakan latihan di bawahnya. Terima kasih. Oke, kita langsung lanjut materi selanjutnya, yaitu pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi nanti kedua-duanya itu merupakan pecahan campuran semua. Langkahnya itu sama saja. Jadi kalau misalkan ada pecahan campuran, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Oke, itu langkah yang pertama. Kita langsung aja mengerjakan di kotak yang berwarna coklat ini yuk. Kita mengubah dulu nih. Di sini ada soal 4 1 per 5 dibagi 3 1 per 6 sama dengan, kita ubah dulu yang 4 1 per 5 diubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 5 dikali 4 hasilnya berapa? 20. 20 ditambah 1 hasilnya 21. 21 per 5. Masih tetap ya penyebutnya. Yang selanjutnya kita mengubah menjadi pecahan biasa 3 1 per 6. Berarti 6 dikali 3 18 ditambah 1. Berarti hasilnya 19. 19 per 6. Setelah itu kita bisa menghitungnya dengan perkalian, tetapi ingat harus dibalik dulu ya. Kita tulis dulu yang pertama 21 per 5. Masih tetap baliknya, yaitu pecahan yang kedua yang mau dibagi dengan berapa, yaitu 19 per 6. Berarti kita balik dulu, berarti jadi berapa? 6 per 19. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham, coba yuk kita hitung bareng-bareng. 21 dikali 6. Coba ada yang sudah berhasil ngitung 21 dikali 6 itu berapa coba hasilnya? 126, Bu. Oke, betul sekali. Jadi 21 dikali 6 itu hasilnya 126. Betul sekali, 126. Selanjutnya yaitu kita mengalihkan penyebutnya. Coba 5 dikali 19 hasilnya berapa? Coba yuk, siapa yang tahu 5 dikali 19? Saya. Berapa? 95. 95. Oke, betul sekali. Coba nanti kalian bisa ya mengerjakan 2 latihan di bawah yang sudah Bu Sena contohkan untuk nomor 1. Oke? Setelah kalian menghitung
pembagian pecahan campuran, jadi semuanya itu pecahan campuran. Sekarang kita mau berhitung nih perkalian dan pembagian pecahan. Jadi sekarang ada tiga bentuk pecahannya, yaitu nanti pengoperasiannya akan menggunakan perkalian dan pembagian. Kita baca dulu di kotakan yang pertama ini. Dalam operasi perkalian dan pembagian, pecahan dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, semua bentuk pecahan diubah menjadi pecahan biasa. Jadi semuanya harus diubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Jadi nanti meskipun sudah kita menghitung perkaliannya, di sini ada pembagian, kita tetap hitung menggunakan pembagian. Tetapi ingat, bilangan yang dibagi harus dibalik atau pecahannya harus dibalik. Kita hitung bersama-sama yuk. Untuk soal yang ada di kolom warna hijau, kotakan warna hijau di bawah ini. Kita lihat, di sini sudah ternyata di sini sudah menjadi pecahan biasa semua. Jadi kalian tidak perlu lagi mengubah menjadi pecahan biasa. Kita tinggal bisa langsung hitung. Kita tulis lagi 1/4 dikali berapa nih? Ternyata sudah pecahan biasa, berarti kita tulis 2/5. Berarti tandanya berubah ya, dikali kita bisa mencari kebalikan dari 5/6. Jadi berapa? 6/5. Paham sampai di sini? Paham? Pasti paham. Sekarang kita bisa nih hitung bareng-bareng. Jadi kita bisa langsung menghitungnya sekalian aja. 1 dikali 2 dikali 6. Hasilnya berapa? 1 dikali 2 berapa hasilnya? 2. 2 dikali 6 hasilnya 12. Oke, paham sampai di sini? Kita mengalihkan nilai penyebutnya dulu. Sekarang kita satu-satu dulu mengalihkannya. 4 dikali 5 hasilnya berapa? 4 dikali 5, pasti tahu 4 dikali 5 itu hasilnya 20. Sekarang 20 harus dikalikan 5, hasilnya berapa? 20 dikali 5 20 dikali 5 itu hasilnya 100. Paham sampai di sini? Pasti paham. Jadi di sini untuk contohnya Bu Sena itu masih pecahan biasa. Nanti coba untuk yang kedua latihan di bawah ini, nanti kalian lihat dulu apakah sudah pecahan biasa semua atau masih ada yang pecahan campuran. Jika ada yang pecahan campuran, berarti kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke? Setelah itu, setelah kita sudah membahas banyak banget nih, ada pembagian jika pecahan campuran semua, ada yang salah satunya bilangan asli, ada yang pecahan biasa. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas soal cerita pembagian pecahan. Jadi soal-soal yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian pecahan. Di sini ada sebuah contoh. Kak Huda membeli pita sepanjang 5 meter untuk tanda peserta kegiatan perkemahan penggalang. Pita tersebut akan dipotong-potong dengan ukuran yang sama panjang. Setiap potongan panjangnya 1/5 meter. Maka berapa banyak potongan pita tersebut? Berarti nanti dari soal ini diharapkan kalian udah tahu. Oh, jadi Kak Huda itu punya 5 meter pita yang akan dipotong-potong menjadi 1/5 meter. Pertanyaannya di sini, maka berapa banyak potongan pita yang nanti akan Kak Huda potong? Tentunya kalian diharapkan bisa paham dulu maksud dari soal cerita ini akan diapakan nanti. Ternyata setelah itu kita menentukan kalimat matematikanya. Berarti 5 dibagi 1/5 untuk menentukan berapa banyak potongan pita yang akan dipotong oleh Kak Huda. Setelah itu kita hitung 5 dibagi 1/5. Ingat kan caranya bagaimana?
Berarti nanti bisa kalian mengubah dulu menjadi pecahan biasa. 5/1 dikali, diubah nih 1/5 nya, 5/1 sama dengan 25. Oke, paham sampai di sini? Paham? Di sini ada sebuah soal nih. Di kelas, Siti dan teman-temannya melakukan praktik membuat kue. Setiap 1 kali membuat adonan membutuhkan 21/4 kg tepung. Apabila disediakan tepung 18 kilo, maka berapa kali adonan yang dapat mereka buat? Berarti Siti itu dan teman-teman mau membuat kue, disediakan 18 kg tepung. Untuk setiap adonan membutuhkan 21/4 kg. Berarti dari sini kita bisa nih menghitungnya, yaitu 18 dibagi dengan 21/4. Masih ingat caranya bagaimana? Tentunya masih ingat. 18 kita bisa mengubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu dengan 18/1 untuk memudahkan kalian. Dibagi, masih dibagi ya, berarti kita harus mengubah dulu nih pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 4 dikali 2, 8 ditambah 1, 9. 9/4. Setelah itu kita bisa menghitungnya. Jadi dengan menggunakan operasi perkalian, yaitu kita hitung bareng-bareng. 18/1 dikali dengan, ingat-ingat kalau udah notasinya berubah perkalian, berarti kita mencari kebalikannya dulu dari. Oke, di sini Bu Sana ulangi lagi ya. Setelah kita mengubah nih dari 21/4 menjadi 9/4 menjadi pecahan biasa, langkah selanjutnya berarti kita bisa menghitungnya dengan operasi perkalian, yaitu 18/1 dikali, ingat dibalik 9/4 nya, yaitu 4/9. Paham sampai di sini? Langkah selanjutnya itu kita tinggal menghitung perkaliannya. Pembilang dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Sekarang coba Bu Sana pengen tanya lagi nih sama kalian. 18 dikali 4 hasilnya berapa ya? 72, Bu. Oke, jadi 18 dikali 4 hasilnya 72. Nanti kalian bisa menghitungnya. Untuk soal-soal berikutnya bisa menggunakan cara bersusun ke bawah. 1 dikali 9 hasilnya berapa ya? 1 dikali 9 hasilnya 9. Jika masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi. Kalau misalkan bisa nilainya dibagi, kita bagi 72 dibagi 9. 72 dibagi 9 hasilnya berapa ya? Hasilnya 8. Paham sampai di sini? Oke, jadi kita bisa menentukan nih berapa adonan yang dapat dibuat mereka. Jadi adonan ditulis di sini. Jadi adonan yang dapat mereka buat adalah berapa kali tuh? 8 kali adonan. Paham sampai di sini? Pasti paham. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh langsung tanyakan ke Bu Sena atau bertanya kepada mama papahnya di rumah. Coba di sini ada sebuah soal cerita nih. Ada sebuah soal cerita. Di sini kita bahas bareng-bareng dulu, nanti kalian bisa mengerjakannya di rumah. Untuk yang nomor 1, keliling sebuah taman 24 meter. Apabila dikeliling taman akan diberi pot dengan jarak pot 1/2 meter. Pertanyaannya, berapa pot yang dibutuhkan untuk menanam bunga di taman itu? Coba caranya gimana? Bisa kan? Berarti gampang, nanti kita bisa menghitungnya. Keliling tamannya itu udah diketahui 24. Berarti kita tulis di sini nih 24 dibagi dengan 1/2.
bisa dibagi dengan 1/2. Oke, paham sampai di sini? Nanti kalian bisa menghitungnya. Jadi kalau di sini ada pecahan campuran, berarti kalian harus mengubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, nanti boleh ditanyakan langsung. Semoga video ini membantu kalian selama belajar dari rumah, dan semoga menambah pemahaman kalian jika untuk materi-materi sebelumnya kalian ada yang masih bingung. Oke, untuk materi pembelajaran hari ini Bu Sena cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.